4:43, 54 Iman kampung halaman pukul 4:43 2 hari kemudian, dia pergi dari sana dan pergi ke Galilea. Pukul 4:44 karena Yesus sendiri bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Pukul 4:45 sesampainya di Galilea, orang-orang Galilea menyambutnya setelah melihat semua yang dia lakukan di Yerusalem pada pesta itu, karena mereka juga datang ke pesta itu. Pukul 4:46 maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia mengubah air menjadi anggur. Ada seorang bangsawan tertentu yang putranya sakit di Kapernaum. Pukul 4:47 ketika didengarnya bahwa Yesus telah pergi dari Yudea ke Galilea, pergi kepadanya dan memintanya untuk turun dan menyembuhkan putranya, karena dia berada di ambang kematian. Pukul 4:48 maka kata Yesus kepadanya, "Kecuali jika Anda melihat tanda dan keajaiban, Anda tidak akan percaya." Pukul 4:49 bangsawan itu berkata kepadanya, "Tuan, datanglah sebelum anakku meninggal." Pukul 4:50 Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Pria itu percaya kata-kata yang dikatakan Yesus kepadanya dan pergi. Pukul 4:51 saat dia turun, hamba-hambanya menemukannya dan melaporkannya sambil berkata, "Putramu hidup." Pukul 4:52 jadi dia bertanya kepada mereka jam berapa dia mulai sembuh. Lalu mereka berkata kepadanya, "Kemarin jam 7, pukul 13 demamnya hilang." Pukul 4:53 maka tahulah ayahnya, bahwa pada waktu itulah Yesus berkata kepadanya, "Putramu hidup." Dia percaya, begitu pula seluruh rumahnya. Pukul 4:54 ini lagi tanda kedua yang Yesus lakukan, datang dari Yudea ke Galilea. Kampung halaman pertanyaan diskusi mengapa secara umum benar bahwa seorang nabi tidak dihormati di rumahnya sendiri? Apa saja contoh terkini dari asas ini? Apa yang Yesus maksud dengan, "Jika kamu tidak melihat mujizat, kamu tidak akan percaya"? Apa yang dia maksud dengan percaya? Percaya pada apa? Mengapa kita harus mencari validasi eksternal atas klaim Yesus? Mengapa beberapa orang tidak menganggap mujizat-mujizat Yesus sudah cukup? Setelah mengetahui bahwa pria Yesus ini dapat melakukan mukjizat, apa yang akan Anda minta darinya? Komentar, kampung halaman keakraban melahirkan penghinaan. Di sini kita mendapatkan rasa kontras antara orang Samaria, mereka yang asing bagi Yesus, dan orang Yahudi yang tumbuh bersamanya. Kita membaca tentang kejadian itu dalam Matius 13:54-58 sesampainya di kampung halamannya, dia mulai mengajar orang-orang di sinagoganya, dan mereka takjub. Dari mana pria ini mendapatkan kebijaksanaan dan kekuatan ajaib ini? Mereka bertanya, "Bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria, dan bukankah saudara laki-lakinya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Bukankah semua saudara perempuannya bersama kita? Lalu dari mana orang ini mendapatkan semua barang ini padanya?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Hanya di tanah airnya dan di rumahnya sendiri ada seorang nabi tanpa kehormatan. Dan dia tidak melakukan banyak mujizat di sana karena kurangnya iman mereka." Tetapi di sini di Yohanes dia berbicara tentang orang-orang Galilea yang menerima dia setelah menyaksikan mujizat-mujizatnya. Tetapi sementara orang Samaria menerima dia sebagai Mesias, Juru Selamat dunia, paling banyak orang di kampung halamannya akan percaya bahwa dia dapat melakukan mukjizat. Ada banyak orang saat ini, termasuk Muslim, yang percaya kepada Yesus secara terbatas. Mereka mungkin percaya bahwa dia adalah seorang nabi atau bahwa dia dapat melakukan mukjizat. Tetapi iman terakhir yang menyelamatkan yang dibicarakan Yesus adalah iman bahwa ia adalah anak Allah, Mesias, Juru Selamat dunia.
Kecuali Anda melihat keajaiban, Anda tidak akan percaya. Kita harus memahami arti di mana dia mengatakan ini. Pertama-tama ini adalah generalisasi sebagaimana ungkapan nabi yang tidak dihormati di negerinya sendiri. Secara umum, seorang nabi tidak dihormati di negaranya sendiri, dan secara umum, kecuali Anda melihat keajaiban, Anda tidak akan percaya. Tetapi ini bukan untuk mengatakan bahwa ini benar dalam semua kasus tertentu. Meskipun dia berbicara kepada bangsawan, kamu adalah jamak, dan karena itu dia berbicara tentang sikap umum masyarakat sekitarnya. Tapi apa maksudnya? Bukankah tidak masuk akal bagi orang untuk mempercayainya jika dia tidak melakukan mukjizat? Ya, firman Tuhan dikonfirmasi oleh mukjizat. Tetapi apa yang Yesus bicarakan adalah tuntutan akan bukti yang lebih dari cukup. Misalnya, setelah melakukan mukjizat seperti penggandaan roti, orang-orang bertanya kepadanya, "Tanda ajaib apa yang akan Anda berikan sehingga kami dapat melihat dan percaya kepada Anda? Apa yang akan Anda lakukan?" Yohanes pukul 6.30. Demikian juga saat ini ada orang yang menuntut agar Tuhan memberikan tanda atau mukjizat kepada mereka hari ini agar mereka percaya dan tetap mengabaikan mukjizat yang sudah dilakukan di dalam Alkitab. Tingkat skeptisisme seperti itu menunjukkan ketidakpercayaan yang disengaja dan orang seperti itu tidak memiliki kualitas rohani yang dibutuhkan untuk sampai pada iman yang menyelamatkan. Tetapi ini tidak berarti bahwa orang seperti itu tidak dapat mengembangkan kualitas ini. Bahkan di sini kita melihat Yesus bekerja melalui skeptisisme bangsawan ini untuk menanamkan iman semacam itu kepadanya. Tetapi ini juga tidak berarti bahwa mukjizat dengan sendirinya memberikan iman. Karena Yesus mengajarkan bahwa jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka tidak akan diyakinkan bahkan jika seseorang bangkit dari kematian. Lukas pukul 16.31. Anda bisa pergi. Anakmu akan hidup. Pertimbangkan kejadian serupa tentang perwira Lukas 7:1-10 yang mendekati Yesus dengan kuasa untuk menyembuhkan hambanya. Dia berkata, "Tuhan, jangan repot-repot, karena saya tidak pantas menerima Anda di bawah atap saya. Itu sebabnya saya bahkan tidak menganggap diri saya layak untuk datang kepada Anda. Tetapi ucapkanlah sepatah kata, dan hambaku akan sembuh." Dan Yesus memuji dia karena imannya, berkata, "Aku berkata kepadamu, aku belum menemukan iman yang begitu besar bahkan di Israel." Berbeda dengan ini, pejabat kerajaan di sini meminta Yesus untuk datang bersamanya untuk menyembuhkan putranya. Namun, Yesus tampaknya menegurnya.